Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Muhammad Amjad dengan nomor pokok mahasiswa 10070217142 dari Fakultas Teknik. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Reduksi Jumlah Stasiun Kerja yang Mengalami Bottleneck pada Produksi Sarung Tenun Menggunakan Theory of Constraint. Studi kasus CV Padmajaya Tekstil. CV Padmajaya Tekstil merupakan perusahaan yang memproduksi sarung tenun berjenis polos, motif, dan dobi. Model bisnis yang diterapkan yaitu bisnis to bisnis dengan strategi merespon pasar yaitu make to order. Adapun stasiun kerja yang perlu dilewati untuk melakukan proses produksi sarung tenun yaitu stasiun kerja pemintalan, stasiun kerja tenun, pelicinan, stasiun kerja pemotongan, pemeriksaan, penjahitan, dan yang terakhir pengemasan. Dapat diketahui, kondisi perusahaan saat ini CV Padmajaya Tekstil beberapa kali tidak dapat memenuhi pesanan sarung tenun sesuai waktu yang telah ditentukan, khususnya pada pesanan sarung tenun pada rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022, sehingga berdampak terjadinya back order. Faktor yang mempengaruhi adanya permasalahan tersebut yaitu terjadi pada stasiun kerja tenun yang mengalami bottleneck karena kapasitas yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pesanan. Adapun penyelesaian masalah yang akan dilakukan yaitu dengan menerapkan pendekatan theory of constraint. Tujuan dari penerapan tersebut yaitu untuk mereduksi jumlah stasiun kerja yang mengalami bottleneck pada produksi sarung tenun sehingga pesanan pelanggan dapat terpenuhi sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun kerangka pemikiran, pengumpulan data, pengujian data, pengukuran waktu baku, kemudian menerapkan pendekatan TOC yaitu identifikasi constraint, eksploitasi constraint, subordinasi ke sumber lain, elevasi constraint, dan terakhir kesimpulan. Pengujian data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah seragam dan cukup. Hasil pengukuran waktu tersebut akan digunakan sebagai input dari identifikasi constraint. Identifikasi constraint yaitu dapat mengetahui jenis constraint yang terjadi pada lintasan produksi sarung tenun dan mengetahui stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Di sini dapat dilihat bahwasannya stasiun kerja tenun mengalami bottleneck karena kapasitas tersedia lebih kecil daripada kapasitas yang dibutuhkan. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu eksploitasi constraint. Tahap tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah throughput maksimal yang diperoleh dari hasil penjualan sarung tenun, yaitu sebesar 53.200.700. Kemudian tahap selanjutnya yaitu subordinasi ke sumber lain. Pada tahap ini menggunakan metode drum, buffer, and rope yang dilakukan pada lintasan produksi sarung tenun agar laju produksi dapat berjalan dengan baik. Drum diterapkan pada stasiun kerja tenun karena sebagai pengatur kecepatan laju produksi sarung tenun. Buffer diterapkan sebagai penyangga pada stasiun kerja sebelumnya. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan rope yang digunakan sebagai alat pengirim informasi kepada stasiun kerja non-bottleneck terkait kebutuhan stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Penentuan rope digunakan dengan cara mengimplementasikan backward scheduling menggunakan aturan first come, first serve untuk menginformasikan buffer yang dibutuhkan stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Kemudian di sini dapat dilihat lintasan produksi sarung tenun, di mana output yang dihasilkan mengikuti output atau kapasitas yang dapat dihasilkan dari stasiun kerja yang mengalami bottleneck, yaitu sebesar 2.664 unit, dengan buffer sebesar 2.034 unit. Berikut merupakan contoh perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan penjadwalan backward scheduling dengan aturan first come, first serve. Untuk pesanan sarung tenun tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2021 dapat terpenuhi, namun bisa dikatakan not feasible, karena waktu mulai produksi tidak dimulai dari 0 menit. Oleh karena itu, pada elevasi constraint diterapkan usulan perbaikan berupa overtime. Setelah menerapkan usulan perbaikan berupa overtime, perusahaan dapat memenuhi pesanan sarung tenun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan menghasilkan throughput maksimal dengan jumlah yang meningkat menjadi Rp55.842.500. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian saya, yang pertama adalah jenis constraint yang terdapat pada lintasan produksi sarung tenun yaitu capacity constraint. Kemudian throughput yang diperoleh pada tahap eksploitasi constraint sebesar 53.200.700. Kemudian pada tahap subordinasi menggunakan drum, buffer, rope, dan penjadwalan menggunakan pendekatan backward scheduling dengan aturan FCFS. Kemudian hasil dari penjadwalan tersebut dapat diketahui untuk pesanan sarung tenun
dapat terpenuhi. Namun, dapat dikatakan not visible karena proses produksi tidak diawali dari menit ke nol. Berdasarkan usulan perbaikan yang telah diterapkan berupa overtime, jumlah throughput maksimal mengalami peningkatan sebesar 55.842.500. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.